lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi hadis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga keluarga Al-Nazir Al-Mukarram dan Ahmad Firdaus Muhammad Muhammad Bayrul Wasallam semua yang hadir, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan ahlan wa sahlan lil hadirin wal majidin wal maqbulin wal ma'rufin. Masih bulan Syawal, kita saling memaafkan. Pada malam hari ini kita buka kembali majelis kita, di mana ada tawafufan sementara datangnya bulan suci Ramadan. Kita tawafuf sementara dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dan di dalam bulan suci Ramadan ada kegiatan-kegiatan di malam hari hingga sebulan penuh kita melaksanakan puasa, dan di malam hari kita tarawih. Mudah-mudahan amalia-amalia di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kembali kita di bulan Syawal, semua majlis-majlis dibuka kembali dalam rangka untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti takwa banyak jalan, mengerjakan sholat 5 waktu untuk takwa kepada Allah, mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan untuk takwa kepada Allah, menunaikan ibadah haji, perjalanan takwa kepada Allah. Namun yang paling utama dan pertama adalah majlis taklim. Tidak ada yang bisa sholat kalau tidak duduk di majlis taklim. Tidak ada yang berpuasa dengan iman yang waktu sabar kalau tidak duduk di majlis taklim. Karena majlis taklim ini yang mengantarkan amal-amal seseorang kepada Allah, disertai ilmu. Jadi amal tersebut kalau tidak disertai ilmu tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah ini harus benar-benar dengan ilmu hadirin Allah. Maka kita di malam Senin ada majlis lahir. Kita mendengar mau'izah firman Allah, hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita nambah takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita didasarkan ilmu, tidak bakal nambah takwa kita. Jadi ilmulah yang dapat menambahkan takwa seseorang karena didasarkan dengan ilmu. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadisnya, kun aliman. Jadilah kau orang yang alim, orang yang berilmu pengetahuan. Au muta'alliman, atau orang yang mau belajar. Nabi berpesan kepada umat. Au mustami'an, atau ngedengerin, duduk di majlis taklim dengerin, giping, ngaji kuping. Ya, tidak. Suruh alim, suruh belajar, suruh dengerin. Au muhibban, bergaul campur dengan alim ulama.
Menjadi janis, duduk dengan orang alim, insya Allah kita mendapat keberkahan. Muhibbah dan mencintai para alim ulama. Nah ini 4 hal dasar dari perintah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Diperintahkan kita menjadi orang alim, diperintahkan kita orang belajar, menuntut ilmu, diperintahkan kita mustami, mendengar di mana ada majlis taklim, kita duduk dengerin sampai majlis itu disebut oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Gila man riyadil jannah ya Rasulullah. Apabila kau liwatnya, alhamdulillah kita duduk. Ya, kita duduk. Ini orang liwat. Apabila kau liwat ada taman surga, maka mampirlah, kata Nabi. Para sahabat nanya, "Wa man riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga? Apa zikir? Tempat orang-orang yang berzikir, tempat orang-orang yang mengingat kepada Allah, tempat yang membicarakan haram dan halal, tempat membicarakan surga dan neraka. Itu adalah majlis ya, maka dinamakan taman daripada taman surga. Maka dari itu hadirin, di mana-mana majlis taklim sudah mulai dibuka. Alhamdulillah. Akan sepi dunia ini kalau tidak ada majlis taklim, tidak ada perkumpulan jamaah, mushola masjid sepi. Ya, inilah yang dikhawatirkan, jauh daripada rahmatnya Allah. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kita diperintahkan yang tadi alim, belajar, mendengar dan mencintai. Fatakun al-khawfis fatakun. Maka janganlah engkau menjadi golongan yang kelima. Alim kagak, ya, nggak alim, belajar ogah, ya, dengerin orang ngaji juga nggak mau, sama guru alim ulama jauh. Nah, kotaklah celaka itu. Alhamdulillah. Karena berdasarkan sholat, berdasarkan zakat, berdasarkan dengan puasa, haji, itu diawali dengan ilmu. Nggak bisa kita tunggang-tungging sholat kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu tumakninahnya, maka tidak diterima sholatnya. Nah, adanya majlis taklim yang tadi dikatakan riyadhah min riyadil jannah, itu adalah taman daripada taman surga. Jadi hadirin pantas kalau ditanya, ya kira-kira Habib nanya, mau nggak masuk surga? Mau nggak? Mau, pantas. Kenapa? Karena udah demen dengan tamannya. Ini taman. Raudhah min riyadil jannah. Taman deh. Taman surga. Tapi kalau orang yang tidak pernah ngaji, tidak kalau ditanya, nggak pantas pengen masuk surga. Surga ini masya Allah. Apa kata Nabi? Al-jannatu huffath bil makarih. Dan surga itu ya, banyak rintangannya. Ya Allah, rintangannya masya Allah. Orang sampai lupa sama surganya Allah. Pergi gelap, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap, gak kenal tetangga, gak kenal musola, gak kenal masjid, pergi gelap, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap. Nah itu kita rame-rame nyanterin di tempat gelap. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Gelap terang, gelap diinjak-injak lagi. Ya, ini naudzubillah, jangan sampai kita seperti ini. Ya.
Karena surga kata Nabi banyak rintangannya, mahal. Surga ini mahal, jangan anggap murah. Neraka yang murah. Ya. An-narul khufat mislahawah. Untuk menuju nerakanya Allah nggak ada rintangan, gampang dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Nah ini yang kita khawatirkan. Maka dari itu kita orang-orang yang beriman kita jaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang berjumpa denganku dalam keadaan sudah mati, maka dia rindu kepadaku, maka aku akan masukkan ke dalam surga. Orang kalau rindu sama Allah, kenapa? Ibadah, rindu kepada Allah. Seperti baginda Nabi Muhammad sampai ada perkataan Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau kan sudah maksum. Nabi sholat itu sampai kaki bengkak. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata pada baginda Nabi besar Muhammad, ya arti mau ngapain lo sampai sholat begitu? Kan engkau udah maksum, udah suci. Allah mensucikan baginda Nabi besar Muhammad. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Apakah aku tidak pantas bersyukur kepada Allah? Iya, masih Nabi bersyukur padahal dia sudah disucikan oleh Allah. Nah kita masih belum. Ini kita masih belum, bukan kotor ini, belum belepotan. Ngaji susah, apalagi anak muda sih, masya Allah. Ya, ngaji ingat nyatet malam Senin mau habis tetap tutup. Nanti Allah angkat derajatnya, Allah muliakan, bukan dimuliakan sama Pak RT, sama Pak RW, Lurah, nggak dimuliakan, enggak. Allah yang angkat derajat kita, terutama pemuda nih, ya, anak-anak muda ini, masya Allah. Ya, kalau orang tua banyak udurnya, ya, banyak halangan. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang rindu kepadamu di dunia, maka aku akan masukkan ke dalam surga. Barang siapa berjumpa denganku dalam keadaan sudah mati, dia takut dengan azabku, maka aku jauhkan dari neraka. Itu lagi pada keimanan, semuanya iman. Ya. Dan barang siapa berjumpa denganku dalam keadaan sudah mati, dia merasa malu kepadaku, maka aku akan lupakan para malaikat pencatat. Aku akan anugerahkan orang tersebut tuh malu. Makanya al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Makanya kalau umat Islam nggak punya malu, berarti nggak ada iman. Dia nyolong, maksiat, nggak ada iman, nggak punya malu. Ya, maka dari itu kemaluan itu adalah suatu daripada sebagian iman. Al-haya'u minal iman. Jadi ada 3, rindu pada Allah, takut pada Allah, malu kepada Allah. Itu adalah dasarnya iman. Kalau kita nggak malu, ya nggak punya malu. Ya, padahal Allah beri, Allah selalu ada beserta kita. Kita berbuat maksiat, ya, kita menzalimi orang, ya, korupsi segala macam, ya. Ada orang pada nggak berangkat haji, ya, berarti nggak beriman. Ya. Kita doakan orang-orang yang haji tahun ini panjang umur. Amin. Ya, ada merana. Ya, yang atuh bilang begini, yang atuh bilang begitu. Ya, nggak ada klubnya. Ya, nggak ada klubnya, nggak ada. Ya, nah ini yang ngomong bukan orang baru, orang pintar, ya.
Maka dari itu hadirin rahimahullah, kita doakan saudara-saudara kita yang mengharap pemberangkatan haji tahun ini tidak berangkat, mudah-mudahan panjang umur, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga niatnya semoga disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Niat hajinya, pahalanya semuanya, dan juga kita doakan orang-orang yang zalim kepada umat Islam, semoga Allah yang membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan minggu-minggu yang akan datang kita tetap duduk di mana-mana mustaqim agar kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah.